di mana PI Network itu membuat penambangan kripto menjadi mudah dan teknologi yang memungkinkan kita untuk menambang koin itu di ponsel tanpa menguras baterai. Jadi yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue Arif, masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar kripto. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru di seputar cryptocurrency. Oke, kami ingatkan kembali ya, di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Kayaknya pada senyum-senyum sendiri ya pagi-pagi ini, dimana sekarang kripto itu lagi pada hijau ya. Wah, ini sangat keren banget. Setelah berminggu-minggu kita digempur dengan banyak news-news yang sangat merugikan dunia kripto dan membuat warna kripto itu selalu merah. Dan hari ini cukup cerah banget, dimana sebagian besar untuk harga kripto itu sekarang sudah mulai menunjukkan adanya ya balik arah lah seperti itu ya, sehingga warnanya pun cerah banget hijau ya. Oke, keren banget. Jadi selamat buat teman-teman semua yang masih menghold token atau koinnya, sehingga hari ini bisa ikut sedikit tersenyum. Oke, di video kali ini kami ingin membahas salah satu project yang ya sebenarnya ini sudah lama ya, projectnya ini sudah banyak yang membahas dan juga banyak influencer khususnya di Indonesia yang sudah merekomendasikan ataupun mereview tentang project ini. Dan kami di sini juga ingin memberikan sedikit pandangan yang tentang project ini bagaimana, kemudian juga nantinya gimana ya untuk potensi-potensinya. Jadi kita bisa memiliki sedikit pandangan yang berbeda ya tentang project ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke projectnya. Let's go. PI Network ya. Ini pasti sudah nggak asing lagi ya buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang sering berselancar di seputar kripto ya, di media sosial khususnya Facebook, Instagram ataupun TikTok ya, dan juga beberapa media-media sosial yang sering membahas tentang project ini ya. Nah, di sini kami ingin menginformasikan tentu saja buat teman-teman yang belum tahu ya tentang project ini. Jadi project dari PI Network ini adalah ya, secara garis besar ini adalah crypto mining yang memanfaatkan teknologi dari gadget kita ataupun handphone kita ya. Jadi kita bisa melakukan mining menggunakan handphone. Secara garis besarnya seperti itu ya. Dan kelebihan dari PI Network ini dalam melakukan miningnya itu diklaim oleh mereka tidak boros ya untuk baterai ataupun yang lain ya. Dari segi pemanfaatan hardwarenya pun itu tidak terlalu menguras baterai ya. Jadi cukup efisien banget ya. Oke, kita langsung saja menuju ke webnya ya. Dan jika kalian penasaran untuk melihatnya sendiri, bisa dicek di minepi.com ya. Kalau kita lihat di webnya, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Kemudian kalau kita baca di sini, PI Network itu adalah mata uang digital pertama yang dapat ditambang di ponsel Anda. Jadi PI Network itu bisa dibilang adalah cryptocurrency ya, atau mata uang digital yang bisa kita dapatkan dengan cara menambang di HP kita. Jadi cukup unik ya untuk mendapatkannya. Dan kalau kita lihat sekarang ini untuk komunitasnya itu cukup besar banget ya. Seperti kita lihat di Twitternya aja, untuk followernya aja tuh sudah lebih dari 1 juta follower ya. Jadi cukup banyak banget orang yang antusias dengan project ini. Karena setahu saya dulu project dari PI Network ini sempat ya dibilang dipandang sebelah mata lah ya. Jadi bisa dianggap juga PI Network sebagai pionir dari suatu platform yang bisa memining kripto dengan menggunakan HP ataupun gadget kita ya. Jadi cukup keren banget. Makanya pengikutnya pun sudah banyak, karena sebenarnya project ini sudah lama ya diluncurin. Dan selama itu emang belum ada mainnetnya, dan baru diluncurkan mainnetnya itu pada 30 Desember 2021 kemarin, dan sudah
bisa dilakukan untuk mining di HP itu ya secara independen ya, ataupun menggunakan jaringan mainnetnya sendiri. Jadi cukup keren banget ya. Dan juga kalau kita lihat di Telegramnya, komunitasnya pun sudah cukup besar banget ya, hampir sama dengan Twitter. Seperti kalian lihat di sini, untuk followernya di Telegram itu sudah mencapai 1.043.000-an orang ya. Followernya sudah cukup banyak banget ya, karena emang ini projectnya keren sih loh kalau menurut saya ya. Sebenarnya banyak juga project-project yang hampir mirip dengan PI Network seperti ini ya, dan kami juga sudah pernah memberikan review. Salah satunya adalah Mars ya, kalau kalian mengikuti channel kami. Dan kalau kalian ingin tahu tentang Mars ini bisa cek di video kami sebelumnya. Jadi komunitasnya sendiri itu sudah mempunyai nilai lebih ya, dimana kedepannya kalau PI Network ini sudah istilahnya mempunyai komunitas yang banyak dan solid, tentunya project ini bakal besar gitu. Secara logikanya seperti itu kan, jadi memanfaatkan kekuatan dari komunitasnya itu. Oke, kita lanjut, kita kembali ke websitenya, dimana untuk aplikasi dari PI Network ini sudah bisa diunduh ya, bisa pakai Android ataupun App Store ya, atau iOS. Di sini bisa kalian klik di sini ya kalau ingin mengunduhnya. Nanti kita akan coba gimana sih caranya untuk bisa mining menggunakan aplikasi PI Network ini. Kita akan coba nanti ya. Dan di sini ada keterangan untuk menambang kripto itu sulit ya. Ini merupakan salah satu penyebab diciptakannya PI Network ini ya. Salah satunya adalah menambang kripto itu sulit. Seperti yang kalian tahu kan, kalau menambang Bitcoin itu harus membutuhkan perangkat-perangkat yang cukup mahal ya. Dan juga untuk menambang Ethereum juga butuh perangkat yang mahal juga ya. VGA dengan kemampuan yang high end itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan juga jika kita ingin berinvestasi dalam kripto itu sangat beresiko ya. Seperti kalian tahu, kalau kalian pernah ya merasakan gimana sakitnya koin yang kita beli itu rug pull, koin yang kita beli itu harganya jatuh terus, dan untuk naik kembali itu sangat mungkin lama ya, bisa tahunan, itu sangat sakit. Makanya berinvestasi di dalam kripto itu sangat beresiko banget. Dan juga terlalu banyak ya dari kita itu yang tertinggal dari revolusi cryptocurrency. Jadi sebenarnya perkembangan dari cryptocurrency itu sangat cepat banget ya. Banyak project-project yang mengadopsi kripto ini ya, baik segi musik, segi seni, kemudian dari segi pemanfaatan teknologi ya, ataupun yang lain masih banyak banget ya. Jadi revolusinya itu sangat cepat banget, dan banyak dari kita itu tidak mengetahui info-info terbaru seperti itu. Makanya di sini juga terlalu banyak ya dari kita yang tertinggal untuk kemajuan teknologi itu. Nah, di sini PI Network itu menawarkan ya suatu solusi lah, dimana PI Network itu membuat penambangan kripto menjadi mudah, dan teknologi yang memungkinkan kita untuk menambang koin itu di ponsel tanpa menguras baterai. Jadi seenggaknya ini sudah bisa menjadi solusi dari problem-problem yang tadi ya. Jadi menambang itu menjadi mudah, kemudian resiko ataupun efeknya itu juga kecil ya, karena kita cuma memakai HP aja, tidak harus menggunakan perangkat-perangkat seperti ASIC, kemudian VGA yang mahal, dan juga semua infrastrukturnya itu ya yang membutuhkan tenaga listrik yang sangat besar juga, dan berakibat buruk kepada lingkungan juga ya. Nah, dan di sini PI Network itu menawarkan solusinya. Jadi keren banget kan? Beberapa keunggulan ya dari PI Network ini seperti sifatnya itu terdesentralisasi, jadi uang digital yang aman, tidak dapat diubah dan tidak dapat dipalsukan, dan dapat dioperasikan. Dan juga sebagai ponsel pertama ataupun perangkat pertama sebagai pionir juga ya, dimana ponsel itu bisa bekerja untuk mining dan tidak menguras baterai Anda ya. Ini cukup keren banget kan. Serta juga efek dari PI Network ini sangat kecil ya untuk lingkungan. Jadi ini bisa dibilang tuh ramah pengguna dan juga ramah lingkungan ya. Dan keamanan yang mudah itu digunakan dalam skala besar tanpa pemborosan listrik yang besar. Jadi cukup keren banget ya sebenarnya dari PI Network ini. Aplikasi ini sudah bisa di-download ya di Google Play ataupun di App Store. Kita lihat di white paper, bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini ada beberapa informasi seperti masalah aksesibilitas cryptocurrency generasi pertama itu apa aja dibahas di sini. Kemudian juga solusi dari PI Network itu sendiri, dia menawarkan apa gitu kan. Di sini juga kalian bisa baca ya di sini. Dan juga untuk tokenomics-nya, di mana PI Network itu menyeimbangkan ya antara kelangkaan dan juga akses. Kemudian utility juga itu memonetisasi sumber daya yang belum dimanfaatkan di
P2P. Dan juga untuk governance ini mata uangnya untuk dan oleh rakyat ya. Jadi keren banget, nanti kalian bisa baca sendiri untuk rinciannya. Dan kalau kita lihat di sini untuk roadmapnya ya, untuk tahap pertama desain, distribusi, bootstrap, grafik kepercayaan ini sudah dilakukan, dan juga fase kedua untuk testnetnya ini pun juga udah ya. Kemarin itu sudah dilakukan untuk testnetnya untuk beberapa bulan kemarin, dan untuk fase 3 mainnetnya ini udah diluncurkan pada tanggal 30 Desember kemarin seperti yang kita lihat di Twitter tadi. Jadi sebenarnya PI Network itu sudah siap digunakan ya dan diaplikasikan untuk mendapatkan kripto dengan cara mining menggunakan HP. Jadi cukup keren dan sudah siap ya teknologinya ya. Dan di PI Network itu menawarkan fitur yang menawarkan kepada kita untuk menjadi node ya ataupun validator ya untuk transaksi-transaksi yang terjadi di PI Network ini. Nanti kalian bisa download node-nya di sini dan bisa diinstal di komputer kalian ya jika kalian ingin menjadi validator di PI Network ini. Nanti kita akan coba sedikit ya gimana sih caranya gitu menjadi validator gitu ya. Kita akan coba nanti. Dan untuk menjadi validator ini ada beberapa pilihan untuk yang memakai Mac atau Macintosh ya, dan juga yang memakai Windows ya. Jadi ada dua pilihan ya. Nanti saya akan mencoba menggunakan yang versi Windows saja karena saya menggunakan Windows di sini. Oke, nanti kita akan coba. Di PI Network pun juga tersedia untuk tempat dimana kita bisa mengecek semua transaksi yang terjadi ya. Kalau kita ibaratkan seperti BSC scan ya ataupun Etherscan, dimana di situ kan tertera semua transaksi yang terjadi di kripto itu ya. Jadi kita transfer kemana, ada yang masuk ataupun keluar kayak gitu ya, kita jual, kita beli, seperti itu ada. Dan kita juga bisa tracking walletnya juga, kita bisa cek semuanya di situ. Nah ini adalah memang salah satu kelebihan dari blockchain itu seperti itu ya, kita bisa mengecek semua transaksi yang terjadi di situ. Cuman satu kelemahannya, kita tidak bisa mengetahui wallet punya siapa itu. Nah itu doang sebenarnya kelemahan kalau menurut saya ya dari blockchain itu. Transparan, emang sih transparan, apa yang terjadi itu transparan, tapi kita tidak bisa mengetahui orang yang melakukan transaksi itu. Jadi itu juga menjadi salah satu kekurangannya dari blockchain ya, dimana hal itu, kekurangan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan beberapa kejahatan ya dalam hal ini seperti money laundering kayak gitu ya dan sebagainya ya, yang memanfaatkan kelemahan dari celah blockchain ini. Tapi bukan satu masalah yang terlalu besar ya. Yang jelas kita bisa melakukan pengecekan secara mandiri tentang semua transaksi yang terjadi di blockchain itu. Oke. Di PI Network juga menawarkan satu fitur khususnya buat para pengembang ya, dimana nanti kalian juga bisa berpartisipasi untuk membangun aplikasi yang terintegrasi dengan mata uang PI ini dan platform PI. Nah nanti kalian bisa klik di sini untuk dokumentasi PI SDK-nya, dan khususnya buat para developer mungkin sudah paham ya tentang SDK kayak gini, dan saya bukan seorang developer jadi ya mungkin kurang paham untuk penjelasannya. Jadi intinya jika nanti kalian ingin, khususnya buat para developer, ingin membangun suatu platform ya yang berhubungan dengan PI Network ini bisa diintegrasikan gitu secara langsung ya, dan itu sangat keren banget. Ini salah satu fitur yang menjadi nilai lebih juga ya untuk PI Network ini, keren. Dan ini untuk timnya yang menjadi developer sekaligus pengembang ya di jaringan PI ini, ada salah satunya Dr. Nicholas Kokalis. Ini kepala teknologi dan lulusan dari Stanford ya, PhD, dan instruktur kelas aplikasi desentralisasi pertama di Stanford ya, keren banget. Menggabungkan sistem terdistribusi dan interaksi komputer manusia untuk membawa mata uang kripto ke orang biasa. Kalau kalian ingin lebih lanjut bisa klik di sini. Dan juga ada Dr. Cheng Diao Pan. Nah ini kepala produksi, dia juga lulusan dari Stanford PhD ya dalam antropologi komputasi yang memanfaatkan komputasi sosial untuk membuka potensi manusia dalam skala global. Jadi keren banget sih, dari background kedua orang ini mempunyai kredibilitas yang menjanjikan, dimana mereka ini lulusan dari Stanford ya, keren banget. Kita coba lihat untuk di FAQ, di sini juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalian nanti akan tanyakan ya, seperti PI itu apa sih gitu kan, apakah itu uang atau enggak gitu kan. Jadi PI itu bukan uang gratis ya, ini adalah proyek jangka panjang yang berhasilnya itu tergantung pada kontribusi dan kolektif para anggotanya, jadi tergantung dari komunitas ya. Nah
apa sebenarnya PI gitu. Nah, PI itu adalah cryptocurrency baru ya untuk dan oleh orang-orang biasa yang dapat Anda miliki dengan cara memanfaatkan gadget kita ataupun ponsel kita. Kemudian apakah ini real atau hanya semacam scam aja? Enggak gitu kan jawaban mereka. Jadi ini adalah upaya tulus ya oleh tim lulusan Stanford yang tadi, 2 orang tadi, untuk memberikan kepada orang atau masyarakat biasa agar dapat mengakses ya lebih besar ke cryptocurrency. Jadi cukup keren banget sih ya dari backgroundnya juga. Dan juga bagaimana sih cara kerja dari aplikasi ini dan bagaimana cara mendapatkan lebih banyak koin PI. Nah, aplikasi ini itu memungkinkan Anda ya mendapatkan koin PI dengan memberikan kontribusi sederhana ke komunitas PI. Semakin banyak Anda berkontribusi, semakin banyak PI yang Anda peroleh. Oke. Dan apakah saya harus membiarkan aplikasi terbuka untuk saya? Apakah aplikasi menguras baterai atau data saya? Jadi pertanyaannya secara singkat itu, apakah aplikasi ini harus dibuka untuk bisa mining, dan apakah kalau saya buka terus akan cepat boros HP saya gitu kan? Jadi tidak gitu kan jawaban mereka. Tidak perlu membuka aplikasi pada saat mining ya. Dan PI ini tidak mempengaruhi kinerja ponsel Anda. Jadi sangat irit sih, intinya seperti itu. Dan mengapa anggota sebelumnya itu yang menambang pada tingkat yang lebih tinggi? Nah, ini anggota sebelumnya menambang pada tingkat yang lebih tinggi untuk menghargai kontribusi ke jaringan saat mereka paling dibutuhkan. Jadi ini sebagai reward ya, tanda jasa kepada teman-teman yang sudah melakukan penambangan di awal-awal ya, sehingga mereka tuh mendapatkan reward yang lebih tinggi dibandingkan mungkin teman-teman yang baru mining sekarang ini ya. Karena ini sebagai rasa terima kasih dari PI networknya sendiri ya. Keren. Kemudian apa peran dari duta besar atau bagaimana cara kerja dari tim penghasilnya? Nah, sebagai ambasador ya, nanti kita itu mendapatkan bonus hingga 25% pada tingkat penambangan dasar untuk setiap orang yang Anda undang ke jaringan. Oke, jadi nanti kalian bisa mendapatkan 25% ya jika bisa mengundang ataupun mendapatkan referral dari link kita nanti. Keren banget ya. 25% itu gede loh ya. Kemudian apa peran kontributor atau bagaimana cara menjadi kontributor? Jadi kontributor itu memungkinkan kita untuk memperoleh lebih banyak PI ya dengan membangun lingkaran keamanan yang terdiri dari 3 sampai 5 anggota terpercaya. Kemudian apa itu lingkaran keamanan? Jadi lingkaran keamanan itu adalah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang yang terpercaya yang dibangun oleh masing-masing anggota PI. Dan lingkaran keamanan itu mengamankan mata uang dengan membangun grafik kepercayaan global yang mencegah pelaku jahat melakukan transaksi penipuan. Oke. Kemudian berapakah sih nilai dari PI itu ya? Token PI. Jadi hari ini PI itu masih bernilai $0 ya dan lain-lain, dan mirip dengan Bitcoin pada tahun 2008, nilai PI itu akan didukung oleh waktu, perhatian, barang, dan layanan yang ditawarkan oleh anggota jaringan lainnya. Dan memang sih PI Network ini masih belum ada harganya ya. Kalau kita cek di CoinMarketCap, PI Network itu masih belum listing ya. Nih, saya klik di sini PI Network, tidak ada ya. Saya searching di sini masih belum muncul. Jadi belum ada di CoinMarketCap ataupun di CoinGecko ya. Jadi untuk harganya sendiri ini masih perlu dukungan ya dari komunitasnya ya, dan membutuhkan waktu serta perhatian dan barang dan layanan yang ditawarkan oleh anggota jaringan lainnya. Kemudian bisakah saya itu menarik PI saya, dan apa timeline untuk penarikannya? Tidak. Jadi Anda itu, kita belum bisa menarik PI kita yang hasil dari mining HP kita itu, tetapi nanti kita dapat menarik PI atau menukar PI itu dengan mata uang lain di fase ketiga ya. Fase ketiga itu adalah fase peluncuran mainnet, dan sepertinya sudah meluncur ya. Dan saat PI Network itu bertransisi ke blockchain yang sepenuhnya terdesentralisasi. Jadi sekarang kalau menurut pemahaman saya, PI Network itu belum berdiri di jaringan apapun ya. Dan pada fase ketiga ini, setelah meluncur mainnetnya, kita tinggal menunggu transisinya aja ya untuk terhubung dengan salah satu blockchain yang terdesentralisasi. Nah, kemungkinan setelah nanti udah terkoneksi dengan blockchain, mungkin baru kita bisa melakukan penarikan ataupun penukaran dari PI tokennya dan bisa kita uangkan seperti itu. Oke. Kemudian kapan PI itu bernilai sesuatu dan kapan saya bisa mengubah PI menjadi uang nyata? Pemegang PI atau holder PI itu akan dapat mengubah PI menjadi uang ya, uang real ya, uang fiat saat mereka membeli barang dan jasa di pasar PI atau menukar PI dengan mata uang fiat. Jadi nanti di PI Network itu ada marketplace-nya sendiri ya. Dan saya belum tahu untuk marketplace-nya seperti apa. Kita tunggu aja untuk update-nya ya. Dan bisakah saya menambang dari lebih dari satu perangkat atau bagaimana jaringan mencegah akun palsu? Nah, di sini kita tidak bisa melakukan penambangan lebih dari satu perangkat ya. Jadi aturannya itu satu akun untuk satu orang atau satu perangkat hanya untuk satu aplikasi aja, seperti itu ya. Dan juga apakah aplikasi ini bisa digunakan untuk dompet ya, wallet kayak gitu, dan apakah kita akan memegang kunci privat atau publiknya kita sendiri?
Dan bisakah kita itu menggunakan dompet eksternal untuk menyimpan PI kita di masa mendatang? Ya, ini ponsel kita nanti akan sekaligus menjadi perangkat dan sekaligus wallet kita ya, seperti Bitcoin zaman dulu ya, seperti itu. Dan kedepannya kalau nanti sudah terintegrasi dengan blockchain, kemungkinan besar untuk memakai dompet eksternal itu sangat mungkin banget ya. Mungkin kalau memakai nantinya ya, memakai blockchain Ethereum, dan kita bisa memakai MetaMask kayak gitu. Kita tunggu saja untuk perkembangan dari project PI Network ini. Keren sih. Oke, sekarang kita coba ya untuk menginstal aplikasinya di HP. Nah, pertama kalian unduh dulu aplikasinya. Bisa klik langsung di sini atau bisa lewat HP kalian langsung. Kalian buka Google Play dan kalian cari untuk PI Networknya. Atau bisa klik link di sini. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi dan bisa diinstal secara langsung di sini. Nah, kalau udah diinstal, nanti di sini ada pilihan, ada continue with Facebook atau continue with phone number. Jadi ini pilihan ya buat kalian untuk mau loginnya ya. Bisa menggunakan akun Facebook atau menggunakan nomor HP kalian. Jadi terserah kalian yang mau pilih yang mana. Nah, di sini saya memakai nomor HP aja biar simple. Jadi tidak ada paksaan buat kalian untuk memakai akun mana ya. Nah, di sini nanti kalian harus mengatur kata sandi yang akan kita gunakan untuk aplikasinya. Jadi setiap kali nanti kita akan masuk ke aplikasi, kita akan diminta untuk memasukkan kata sandi ini. Setelah dibuat kata sandinya, kita harus membuat akun dulu ya, seperti nama awal, kemudian nama belakang. Ini mah terserah Anda. Di sini saya mencontohkan namanya Indo Games ya, biar simple aja. Dan untuk kodenya, untuk kode referralnya nanti kalian bisa klik atau isi dengan kodenya GHOUNDZT. Nanti kalian kirim. Kalau tidak pakai ini kalian tidak bisa masuk ya. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini pengenalan awalnya, penjelasan untuk fitur-fiturnya, simple sih sebenarnya. Nah, kalian klik tanda petir itu untuk memulai miningnya. Untuk saya kalian klik aja. Nah, di sini nanti kita bisa ada pilihan ya, seperti pioneer, kontributor, juga ambasador, serta menjadi node juga ya. Jadi terserah kalian. Di sini udah terlihat kalau mining saya sudah jalan ya. Kalian bisa lihat di atas ini udah mulai jalan. Jadi hanya dengan memanfaatkan perangkat kita sudah bisa melakukan mining crypto. Keren banget kan? Oke, kita lihat untuk menu-menunya. Di sini ada home, mainnet, PI browser. Jadi nanti kita bisa melakukan browsing juga ya di sini. Dan ada PI apps juga. Dan bisa earning PI, earning themes. Jadi keren banget sih, banyak fitur-fitur di sini. Dan ada juga node ya, dimana nanti kita bisa melakukan atau berpartisipasi sebagai validator untuk transaksi-transaksi yang terjadi di PI Network ini. Keren banget. Nah, di sini kalau kita ingin mencoba untuk menjadi node ya, pertama kita harus masukkan kode ini. Kalian download dulu ya. Untuk node-nya saya memakai Windows ya. Kalau kalian memakai Mac tinggal klik yang Mac. Nah, di sini saya memakai Windows, jadi saya akan download untuk node versi Windows-nya. Setelah itu kalian tinggal install aja, nanti akan seperti ini tampilannya. Dan pertama kalian harus login dan kalian copy kode ini di aplikasi yang tadi. Ini supaya bisa sinkron aja seperti itu ya. Nah, kalian copy, kemudian kalian paste di HP kalian ya, yang menginstal tadi ya, menginstal aplikasi PI Networknya. Kalau sudah, nanti akan terjadi sinkronisasi. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini sudah sinkron dengan aplikasi di HP kita. Tampilannya sama gitu. Nah, kalau di versi PC-nya ini kita ada pilihan node dan kita bisa menjadi node ya, ataupun validator di sini. Nanti di sini kalian diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan ini ya. Node application form. Di sini ada pilihan komputer apa yang kalian gunakan ya, komputer primer atau spare komputer. Nah, di sini saya pilih untuk primer komputer ya. Kemudian tipe komputernya apa, laptop, desktop, server atau yang lain. Di sini saya pilih untuk desktop. Dan untuk operating sistemnya di sini kalian menggunakan apa? Linux atau Mac OS atau yang lain. Di sini saya menggunakan Windows. Dan juga untuk network time uptime. Jadi berapa sering sih kita memakai internet di sini secara permanen atau enggak. Di sini saya pilih yes ya, karena saya menggunakan jaringan WiFi dari provider tertentu. Ini ya salah satu provider ya. Dan komputer ini secara terkonek dengan router atau enggak gitu. Nah, di sini saya tidak ya. Nah, saya langsung menggunakan jaringan WiFi. Jadi di sini saya pilih no. Kemudian untuk berapa lama sih komputer kalian tuh jalan gitu. Nah, di sini saya pakai kadang-kadang ya. Jadi tidak 24 jam always on. Jadi saya pakai seperlunya aja. Makanya saya pilih occasionally. Kemudian untuk kalian apakah tertarik untuk KYC? Jadi untuk melengkapi data diri kayak gitu ya. Di sini saya pilih yes aja. Kalau sudah nanti kalian tinggal klik submit, klik continue. Di sini ada dua pilihan ya untuk
preparation dari node teknikalnya. Jadi terserah nanti kalian pilih yang mana, install Docker atau Open Router Ports ya. Dan di sini saya pilih yang install Docker ya. Kalau Open Router Ports ini untuk strongly recommended ya, untuk nodes required for super nodes. Jadi ada node ya, nodes biasa dengan super node ya. Karena tadi saya pilih yang nodes biasa ya, saya pilih yang install Docker aja. Nah di sini ada keterangan ya, kalian harus mendownload untuk Docker desktopnya. Dan di sini saya tidak melanjutkan karena saya memang tidak berniat untuk menjadikan PC saya ini sebagai validator transaksi di PI Network ini. Jadi saya tidak melanjutkan untuk proses berikutnya. Dan jika kalian tertarik, kalian bisa lanjutkan untuk proses berikutnya ya. Kalian download untuk Docker desktopnya dan seterusnya. Jadi cukup simpel ya untuk memakai aplikasi ini. Dan jika kalian tertarik ya yang tadi untuk menjadikan perangkat PC kalian menjadi node atau validator, itu kalian bisa terusin untuk semua proses-prosesnya. Dan jika kalian cuma ingin menjadikan aplikasi itu sebagai sarana untuk menambang kripto di HP, kalian cukup tinggal install aplikasinya aja di HP kalian. Dan ini sangat simpel banget ya, dimana ini juga sangat irit, tidak menguras baterai dan bisa di istilahnya tuh dikeluarin, nggak harus dipantengin terus untuk aplikasinya nyala terus gitu. Jadi ini bisa tetap beroperasi di belakang layar. Jadi cukup keren banget. Jadi kesimpulannya, project ini dengan komunitas yang sangat besar, saya yakin kedepannya jika ini sudah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah bisa terintegrasi dengan blockchain tertentu, ini saya yakin nanti akan booming ya, karena komunitasnya pun sudah banyak banget ya, sudah besar banget dan sudah jutaan ya. Ini keren banget. Kita tunggu aja untuk perkembangan selanjutnya gimana tentang PI Network ini. Dan kalian jika tertarik untuk mengikuti perkembangan dan update terbaru dari project PI Network ini, bisa kalian follow untuk semua media sosialnya ya, baik Twitter, Telegram, Facebook dan segala macam. Kalian bisa mengikuti semua media sosialnya. Jadi itu sedikit untuk preview untuk PI Network. Keren banget. Kami ingatkan kembali bahwa jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun itu, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian. Lakukan dan cari lebih banyak referensi lagi, literatur dimanapun itu yang membahas tentang project itu. Jadi kalian akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari berbagai macam pendapat yang ada. Jadi keren banget. Oke, terima kasih. Dan juga hati-hati tetap menggunakan prokes, dimana sekarang Omicron sudah mulai banyak lagi yang terkena. Oke, tetap jaga kesehatan kalian, keep health dan keep cuan.